Mulane niku kula suwun lewat ngaji niki sampeyan nek ben parep pangeran ora usah akeh-akehan istighfar, ora usah akeh-akehan nglafatno kalimat thayyibah. Tapi kula mohon kualitas kalimat sing diajarkan Allah niku tertanam tenan teng ati. Insyaallah sampeyan parep tenan teng pangeran. Mergi kalimat ini yang mandu kita ila yaumil kiamah. Paham gini, penting kula aturaken. Bahkan kula nu merasakan berkali-kali. Nggih mungkin kalau suatu saat sampeyan niru nggih monggo mawon nek iso. Saya itu pertama kali ngalami kasaf itu pas makan, bukan pas wiridan, pas makan. Dulu Rasulullah ketika cerita kasaf syafaat dia pas nopo dahar. Kulo riyen ya janggal. Tapi setelah saya ngalami pernah sekian detik kasaf itu pas makan. Karena makannya orang alim, nak pas waras ini cerita pas waras ya, buatan pas rawaras ya, pas nopo waras. Karena kita ketika makan tuh kan Bismillahirrahmanirrahim misalnya. Terus kita makan. Lah ya jare menungso mletene ra karuan. Kadang muni butuh bupati ya gengsi, butuh kanca gengsi. Butuh ngliya gengsi. Padahal menungso iku jek duwe akal. Tapi kita ngletek jarene makhluk paling mulya, paling duwe akal, jebule nek ora mangan mati. Nek ora ngombe lemes. Akhirnya nasyhadu bidufina. Kita sangat bersaksi kelemahan kita. Lah ya mletene ngene trimo butuh kangkung, gua asupan gizi, butuh gedang, butuh beberapa makhluk sing gak duwe akal. Akhirnya mangan mbek nangis ya Allah cek doife aku terima butuh makhluk sing tak sifati gak dia akal. Jadi nak nganti makhluk iki somong mletemu ngono dia akal kok butuh sing ra duwe akal. Wis mulai nangis. Terus ngoten. Ya Allah Gusti cek. Akhirnya kasar. Jadi itu kalimat setelah kita dipandu seorang ulama meskipun kita hanya niru. Dalile manusa dhaif ya butuh mangan iku. Ya butuh mangan. Dadi nak khase pangeran agak butuh mangan. Malaikat ya ora butuh mangan. Lah iki manusa mletene ngono. Butuh mangan. Ora ana makalah utawi akidah, utawi cecekelan nggih, utawi napa cara mriki nggih cecekelan nggih. Kecuali itu dadekno parek teng Allah Subhanahu wa taala utawa dadekno adoh sange Allah Subhanahu wa taala. Sebab niku Sulam Safinah berkali-kali mengingatkan juga Sulam Taufik akeh ning zaman akhir wong gegampang omongan, padahal omongan niku dadekno dia keluar dari napa Islam. Di hadis sahih lebih ngeri lagi. Ada seorang melafatkan satu kalimat, dia tidak mengira sama sekali. Tapi kalimat itu mengangkat dia ila a'la iliyin sampai derajat tertinggi. Juga sebaliknya ada kalimat yang dia tidak ngira sama sekali, tapi kalimat itu menjatuhkan dia sampai asfalin apa? Safilin. Lah niki kula riyen ya rapati paham ya namung iman mawon ya tapi rapati paham. Sausé kula ngaji, sausé kula tambah tua, tambah berpikir, tambah sering ibadah. Saniki kula ngerti, sing dadekno pareke kula jenengan teng Allah niku satu kalimat. Ya satu pemikiran atau satu akidah, satu cecekelan. Niku rungokno tenan nggih. Dadi satu cecekelan, satu akidah, satu pemikiran. Dan niki kula gadah silsilah ngantos dugi Rasulullah betapa bahayanya kita kalau punya keyakinan kalimat yang salah. Sebab itu lewat ngaji niki kula yakin, ainul yakin lewat ngaji kula berkali-kali sing muktamad nggih sing wonten silsilah dugi ulama-ulama riyin. Semoga cara pandang sampean terhadap Allah Subhanahu wa taala ndadekno parek nganti diangkat ila a'la napa ilin. Ini saya beri beberapa contoh ya, contoh kasus sih. Yang kasus sampai akhirnya min ahlin nar. Yang baik akhirnya sampai mengangkat napa ila ahli napa jannah. Misalnya begini, ini contoh yang terjadi, ya. Yang benar-benar terjadi. Fir'aun itu nggak pernah ngira. Niki contoh sing dadekno swarga. Betapa saksinya kalimat. Ya, terus kalau ngomong London, mungkin kalau nggak panik, ya. panik sewantang pangeran. Nabi Musa ketika ditanya Fir'aun, walhasil dia dakwah terus ditanya sama Fir'aun, wa ma rabbul alamin, kalau menurut anda Allah itu Tuhan, lalu Tuhan itu siapa? Rabbul alamin yang kamu dewa-dewakan, kamu agung-agungkan siapa? Kata Nabi Musa, Rabbus samawati wal ardi, yang menuhani langit dan bumi. Kalimat ini benar,
tapi tidak wakah, tidak bisa mengalahkan Fir'aun, tidak bisa membuat logika Fir'aun itu runtuh. Perlu dicatat di sini Musa ngomong di depan umum, ngendikannya di depan umum. Ada Fir'aun, ada Ashraf, ada Malau Fir'aun. Ini rumah tenang gitu, sampai nak kepen para pangeran. Gitu. Akhirnya Fir'aun ganti jurus, karena pikirannya Fir'aun itu kalau Tuhan itu di bumi, saya sering jalan-jalan, setahu saya yang jadi Tuhan saya. Makanya Fir'aun bilang, ma'alim tulakum min ilahin apa? Bahiri. Setahu saya, kalau kemana-mana yang jadi Tuhan itu saya. Soal kemungkinan Tuhan Anda di langit, terus dia panggil Haman. Ya Haman nubnili sorhal ali abluhul asbab samawati fa'attoli'a ila ilahin apa? Bisa. Jadi kan dua kemungkinan ini masih belum bisa mengalahkan Fir'aun. Karena kata Fir'aun, soal di bumi, saya sering jalan-jalan, setahu saya yang jadi Tuhan itu saya. Kalau Tuhan Anda di langit, nanti saat nyuruh Haman bikin piramida, nanti saya mau lihat. Ternyata setelah dilihat kan tidak kelihatan. Sehingga dia yakin, ya Tuhan ya saya yang di langit tidak ada, di bumi tidak ada. Akhirnya Nabi Musa melontarkan satu kalimat, di mana ini menjadi sebabnya iman orang banyak. Dan ini kita kenang ila yaumil qiyamah. Dan menjadikan Nabi Musa diangkat ila ala iliyin. Jadi Nabi Musa ngendikan, Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Kalau kamu tidak setuju sifat Tuhan yang menuhani langit bumi, sekarang Tuhan saya adalah yang menuhani kamu dan nenek moyang kamu, mbah-mbah kamu dulu. Wah, itu langsung runtuh Fir'aun. Karena semua yang dengar di situ itu langsung jadi iman, meskipun tidak berani menonjolkan iman. Ini betapa saksinya kalimat, karena pikiran mereka, iya Fir'aun udah bapak, udah mbah, udah buyut. Nak Fir'aunnya pangeran, babanya dulu tanpa Tuhan. Karena Tuhannya datang terlambat ini. Nah saat ini wong soleh itu goblok-goblok, ini musibah paham ya, ini penting. Terus kesaktiannya kalimat itu sampai wa qala rajulun mu'minum min ali fir'auna yaktumu imana. Kenapa mereka iman? Karena setelah debat di depan umum Fir'aun itu Nabi Musa mensifati Tuhan dengan satu kalimat wa rabbu abaikumul awalin. Jadi sing darani pangeran ya pangeranem, lan sing mengerani mbah-mbahmu buyut-buyutmu dhisik. Mereka tersadar kalau Fir'aun Tuhan berarti mbah-mbahnya dulu tanpa Tuhan, karena Tuhannya baru lahir kemudian. Itu kalimat. Paham gitu. Terus kalimat itu sekali marekno pangeran itu abadi ila yaumil qiyamah. Ini disebut kenapa Nabi Ibrahim diangkat Khalilur Rahman mergo napa wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Mulane kula suwun teng mriki sing ngaji kula, ketika Anda dengar kalimat kebenaran, ku dadekno alat taqarrub ila Allah. Karena kalimat ini akan memandu kita ila yaumil qiyamah. Nggih, memandu kita ila yaumil qiyamah. Orang kalau tanpa kalimat yang di hati itu pasti sesat karena dia tidak punya panduan. Nggih, tidak punya nopo? Panduan. Lah kalimat yang sebaliknya medhit itu oleh. Pemenang nak sampean melarat medhit ya oleh, juga ya oleh, medhit itu oleh. Tapi sekali salah kalimat, woi son rokok tenan. Ini sing dialami Sa'labah. Nggih, niku lho sekane sing dialami sinten? Sa'labah. Sa'labah niku sahabate Nabi riyen digelari hamamatul masjid. Diarani merpatine masjid, mergo ora tau pot sangka napa jamaah. Dekne sekali salam melayu. Berkali-kali sesuk Rasulullah curiga. Ya Sa'labah, kenapa kalau Anda setelah salam langsung lari? Ya Rasulullah, istri saya di rumah itu dalam keadaan tidak pakai baju. Dan dia bisa sholat setelah saya datang karena gantian pakai bajunya. Ya sudah gitu, Nabi hanya diam. Walhasil karena itu berulang-ulang Sa'labah, ya Rasulullah kalau keadaan ini terus buat didoakan supaya saya lebih baik, ekonominya lebih baik. Rasulullah ngendikannya datar mawon. Ya mungkin itu lebih baik bagi kamu. Mungkin ganjaran mapi ya melarat itu. Terus hari kedua Sa'labah minta lagi sampai hari ketiga minta. Suwe-suwe Rasulullah, iya kita dongakno sugih karena agak didesak gitu. Walhasil setelah didongakno sugih ini mulai wedhuse kathah. Niku mulai mboten jamaah dhuwur, suwe-suwe ra jamaah nasar. Suwe-suwe ndak jamaah sama sekali sampai wedhuse iku mabenal jabalen. Jadi tiang Arab ada gunung-gunung kecil terus istilahnya nak saking akeh wedhus napa mabenal jabalen. Nabi itu masih tidak tersinggung, ya masih yes biasa nyen jamaah biar ora wajib buatan fardu ain. Tapi ketika Nabi kirim utusan zakat, perlu diketahui nak wedhus 40 ora zakate setunggal, nggih nak 80 kali.
Setong wae pokoknya nak 1000 nu kira-kira pinten. Pokoke nak 1 se digawe loro, nak 1000 berarti pinten? 20 kan. Cuma selawe nggih. 1000 selawe. Nak 2000 piro? 50. Nak 4000? 100. Lha iku wedhuse sak labau sahabat ngitunge sepakat sak dhuwure 4000. Walhasil hari pertama masih tidak mau zakat, hari kedua agak mau. Hari ketiga ketika sahabat yang diutus Nabi minta, sak labau iku komentar elek. Sebenarnya ketika medit itu Allah jek maklumi. Iku ngomentari kekasih Allah rupane Kanjeng Nabi Muhammad dikomentari hadza kharat. Iki ra zakat tapi pungli. Paham iki ra zakat tapi napa? Pungli. Iku Allah tersinggung. Wong Rasulullah kok darani tukang napa? Pungli. Waktu gale PKI niku madakno kiai iku mbek ketua geng. Kok tengok-tengok ning omah dhuwit teko dhewe. Iku kaya ketua geng sing duwe preman akeh di story. Oh iku gelem tenan. Dadi wong nak salah kalimat. Mulane ra iso PKI seneng kiai. Kok nganggep kiai kok ketua apa? Geng tok setoran. Paham ya? Mboten iki cerita betapa bahayane napa kalimat. Mulane iki hati-hati. Mulane kalimat itu sekali itu mancep, itu